Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. Kembali lagi di siniar Salam Semansaso, tepatnya informasi, inspirasi, dan motivasi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Perkenalkan, saya Ahmad Eki Dikwidiansyah, dan di episode kali ini kita kedatangan tamu yang istimewanya lebih istimewa dari biasanya. Ini adalah Bapak Maskun selaku Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Bojonegoro Tuban. Halo Pak Maskun. Halo Mas. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Gimana? Ya, saya juga sehat Pak. Iya. Apalagi cuacanya hari ini sangat dingin. Wah. Hari Sabtu yang mestinya libur Mas ini. Waduh, malah berangkat sekolah. Oh. Oke Pak. Jadi saya itu pengen mengenal jenengan lebih dekat lagi Pak. Ya. Jadi untuk mengawali pertemuan kita, saya pengen menanyakan bagaimana sih awal perjalanan Bapak, atau mungkin latar belakang Bapak, mungkin lahirnya di mana, saya dulu dari keluarga yang begini-gini, sampai ke pendidikannya gitu Pak. Ya. Terima kasih Mas. Saya perkenalkan dulu, saya Maskun, Kasih SMA PKPLK SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro. Jadi saya lahir di sebuah desa di Kecamatan Kanor 55 tahun yang lalu. Wow. Ya, jadi saya lahir tahun 1969. Jadi 55 atau 6 ini sekarang. Perjalanan saya ini saya mulai dari waktu sekolah ya. Jadi waktu saya sekolah dulu tidak seperti sekarang ini. Saya belum ada TK, belum ada PAUD, belum ada tingkat teknologi seperti sekarang ini. Saya dulu sekolah di SD itu masih belum ada sepatu. Kalau sekarang sampean kan sepatunya sudah ditentukan warna hitam ya, dan itu bervariasi harganya. Kalau dulu belum ada. Kalau dulu saya sekolah itu jalan kaki dari rumah ke sekolah. Sekarang sudah nggak ada jalan kaki. Anak-anak sudah pakai sepeda atau bahkan diantar. Waktu SMP juga demikian. Ya, waktu SMP ini karena saya itu backgroundnya dari keluarga petani. Jadi waktu mau sekolah di SMP ini oleh orang tua tidak diperbolehkan. Akhirnya saya tetap ingin sekolah dan kebetulan diperkenankan saya masuk di sekolah PGRI Mas. Jadi sekolah yang masuk sore. Pagi bisa membantu orang tua ke sawah, bisa mencari rumput untuk sapi. Ya, kebetulan saya dulu orang tua ternak sapi banyak, jadi membantu itu. SMA juga begitu. SMA saya juga ambil sekolah PGRI, sekolah sore, karena juga bisa membantu orang tua. Terus setelah lulus SMA itu sebenarnya bukan cita-cita saya pengen jadi guru, tapi cita-cita saya dulu pengen jadi tentara. Ya, karena merasa melihat tentara itu kan begitu tegap, begitu gagahnya, itu saya senangnya ke sana. Begitu lulus SMA mau daftar tentara sama orang tua, terutama ibu saya masih ingat. Awakmu aja daftar tentara le, soalnya kakakmu wis ono tentara loro, sehingga ojo awakmu ojo sampai daftar tentara, engko gotong mayit. Nah gitu loh Mas. Akhirnya saya bingung, ini saya harus seperti apa, saya harus kemana. Akhirnya saya izin orang tua, saya
ikut kuliah. Saya kuliah di Universitas Jember waktu itu dan ambil keguruan. Nah, makanya saya katakan tadi basic saya dulu itu memang pengennya di angkatan, di tentara. Begitu masuk di Universitas Jember itu, bakat saya atau keinginan saya yang di situ saya kembangkan saya masuk Menwa. Jadi selama 7 tahun di sana saya anggota Menwa itu, resimen mahasiswa. Pakaiannya doreng, tapi dorengnya kan tidak seperti tentara. Terus pendidikannya juga semacam itu. Terus akhirnya lulus, saya 97 itu menjadi guru di SMP Negeri Sumberjo. Di SMP Negeri Sumberjo tahun 2008 saya dimutasi di SMP 3 Borno, Bojonegoro. Terus tahun 2010 saya dimutasi lagi ke SMK Negeri 1 Kanor Bojonegoro. Makanya saya nggak tahu ini sering dimutasi ini apakah dari pimpinan itu sudah melihat saya itu bagaimana. Yang jelas tidak ada kesalahan, tidak ada apa. Yang penting saya dimutasi dan kebetulan di Kanor itu sekolah baru. Sehingga saya di sana diharapkan untuk bagaimana membuat SMK Kanor itu lebih meningkat, lebih baik. Makanya saya di Kanor itu 11 tahun saya di Kanor. 11 tahun, 12 tahun. Akhirnya oleh pimpinan saya dipanggil untuk masuk struktural, dikasih SMA Jabat Dinas Pendidikan wilayah Bojonegoro. Ini perjalanan saya yang sekitar mulai dari sekolah sampai saat ini. Inti dari apa yang saya sampaikan ini, Mas, mungkin bisa saya tularkan kepada adik-adik bahwa intinya semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi semua serba mungkin, semua itu sudah kehendak dari Allah. Yang penting kita itu punya 3 kunci sukses. Berusaha, berdoa, dan bersabar. Ini yang harus sampean dan teman-teman adik-adik semuanya pegang, biar untuk meraih kesuksesan, untuk meraih hidup, ini 3 kunci ini harus dipegang teguh. Berdoa, berusaha, bersabar, atau berusaha, berdoa, dan bersabar. Kemudian resep saya juga yang selalu saya pegang dari dulu, ya, bahwa apapun yang akan saya lakukan itu saya harus minta restu kepada orang tua. Jadi seandainya seperti tadi saya sampaikan, saya mau jadi tentara tidak boleh, saya ikuti restu dari ibu. Dan saya juga minta restu untuk kuliah dan direstui. Saya tidak direstui sekolah pagi hari, saya juga ikuti karena itu mungkin sudah dipikirkan oleh sudah dipikirkan oleh bapak ibu saya. Semuanya insya Allah hasilnya juga lebih baik. Makanya selain 3 kunci sukses itu, Mas, supaya juga ini saya sampaikan ke sampean dan mungkin teman-teman, adik-adik semuanya, bahwa selalu minta doa, selalu minta restu kepada orang tua. Termasuk berangkat sekolah kalau bisa dan diupayakan harus bisa, itu pamit orang tua, cium tangan orang tua. Itu, Mas, sementara monggo dilanjut. Nah, tadi kan jenengan sudah menceritakan tentang latar belakang itu. Nah, selama ini saya sebagai siswa SMA itu, Pak, apa sih kenangan yang membuat jenengan teringat banget sama SMA? Mungkin di SMA saya itu dulu kepala sekolahnya galak banget gitu, misalkan gitu. Atau ada kejadian apa gitu yang mengingatkan atas SMA gitu. Terima kasih, Mas. Jadi baik di SD, di SMP, SMA, di
perkuliahan, ini saya selalu terkesan. Jadi terkesan saya ini contoh seperti di SD. Di SD ini guru-guru begitu telaten ya. Wong namanya waktu itu anak desa, ya anak desa. Saya juga kadang itu membuat hal-hal yang kurang enak. Gitu. Dulu sekolahan itu belum plesteran kayak gini, belum keramikan, belum apa, masih berupa tanah. Terus papan. Nah, itu sering kalau misalkan siang hari belum waktunya pulang itu sudah kita berobos lewat papan yang bolong itu kita pulang. Nah itu disusul sama guru saya, diajak kembali karena pelajaran masih dimulai. Nah makanya kesan saya kalau di SD itu luar biasa, gurunya begitu apa ya, betul-betul mengasuh, ya bukan lagi, tidak ada lagi bentaan, tidak ada lagi pukulan, ya, dan lain sebagainya. Terus di SMA, kalau di SMA ini karena ya kita sudah masa remaja ya, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya saya waktu SMA itu ada namanya Budara. Ya, namanya Dara siapa gitu saya lupa, tapi sampai saat ini masih ada di SMA 3 Bojonegoro. Udah berapa purna itu mengajari saya, mengajari bagaimana saya mengenal matematika lebih jauh. Saya dulunya itu antipati dengan matematika. Ya, karena pelajaran yang saya anggap susah, tapi mestinya enak wong itu ilmu pasti setelah kita pelajari ilmu pasti. Guru saya yang Budara itu akhirnya memberikan bantuan saya untuk bagaimana saya itu punya arti ya, dari nggak senang matematika menjadi senang ya, ini. Bahkan saya apa ya istilahnya, dikasih reward kalau nanti bisa kuliah, masuk kuliah di perguruan tinggi negeri, itu akan dikasih bonus waktu itu uang 1 juta. Lah uang 1 juta waktu zaman saya kuliah tahun 89 itu, wah itu nilainya sudah besar. Nah ternyata itu dari sekolahan. Akhirnya begitu ikut Sipenmaru dulu namanya, itu alhamdulillah saya lulus dan betul diberikan senilai 1 juta oleh Budara itu. Jadi kesan saya waktu di SMA, walaupun SMA saya PGRI, ya terkesan dengan gurunya, kepala sekolahnya, terutama Budara, bagaimana saya harus mencari pendidikan yang lebih tinggi dengan dimotivasi, dengan ada reward berupa uang itu, dan alhamdulillah saya satu-satunya lulusan tahun 89 yang masuk di perguruan tinggi negeri. Begitu Mas. Nah ini Pak, selama masa peralihan dari pra-remaja ke remaja itu, masa SMP SMA, Bapak itu pernah nggak sih melirik cewek atau ya bahasa gaulnya ya hal-hal romantis gitu? Ya. Terkait dengan apa yang sampean tanyakan, itu memang wong namanya kita itu remaja. Jangan masa remaja itu kita isi dengan menutup diri. Kita harus selalu komunikasi, selalu terbuka dengan siapapun, termasuk dengan teman-teman cewek, teman-teman cowok, dan terkait melirik itu kan juga kalau kita nggak melirik nggak punya semangat Mas nanti gitu. Tetapi kaitan dengan melirik itu juga harus dalam tanda kutip kita tahu batas. Kita ini masa-masa remaja, masa-masa bukan berpoya-poya, tetapi masa-masa untuk mencari jati diri.
Kalau kita nanti terlena di situ, maka yang rugi kita sendiri. Maka sampean dan teman-teman adik-adik semuanya juga begitu. Isilah semacam kegiatan yang baik. Melirik atau katakanlah dalam bahasa gaulnya pacaran lah, silahkan. Cuman harus tahu batas. Dan itu sekedar untuk memotivasi, sekedar untuk bagaimana ke depan itu biar kita itu juga tidak kosong ya. Jadi kita terbuka pada siapa saja dan itu dijadikan semangat untuk motivasi yang lebih besar lagi di masa yang akan datang gitu. Nah untuk tadi Bapak itu bagaimana sih caranya untuk, kan tadinya keinginan untuk menjadi tentara tapi karena orang tua kamu nggak dibolehin, kamu jadi ini saja. Padahal Bapak kan harusnya pengen banget gitu. Nah itu cara mengalihkan keinginan tersebut gimana Pak? Saya lebih berpedoman kepada restu orang tua. Jadi restu orang tua itu bagi saya, bagi kehidupan saya adalah yang paling utama. Kalau orang tua itu sudah mengatakan jangan, maka saya harus jangan. Walaupun saya memang benar-benar ke sana. Nah, setelah masuk di perguruan tinggi negeri yang di UNED itu, untuk cita-cita saya yang ke tentara itu juga tidak semata-mata kita hilangkan. Makanya saya masuk di resimen mahasiswa. Jadi begitu di perkuliahan saya langsung mendaftar Menwa namanya dulu. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan orang tua saya matur kalau saya ingin ikut mengembangkan ini silahkan. Itu bukan tentara, itu adalah penjaganya kampus katanya orang tua saya begitu, maka saya diizinkan. Nah, dari situ ternyata Menwa itu bisa membentuk saya juga, menghilangkan ingatan saya menjadi tentara, tetapi saya bisa jadi belajar kuliah sambil memperdalam ilmu sedikit tentara itu. Lah itu merupakan modal saya untuk menghilangkan itu, dan saya juga kembangkan menghilangkan cita-cita itu dengan ikut semua organisasi yang ada di di kampus. Jadi saya ya ikut pramuka, saya ikut pecinta alam, saya ikut organisasi-organisasi yang ada di perkuliahan termasuk PMII ya, mahasiswa Islam itu. Kemudian saya juga ambil semuanya dengan rasa semangat dan bangga. Saya di pecinta alam itu menjadi ketua umumnya Gemapita namanya itu di Universitas Jember itu selama 2 periode. Sebenarnya 3 periode, tetapi yang periode terakhir saya nggak mau, saya hanya ingin jadi pembinanya saja karena sudah merasa tua, dan alhamdulillah itu semua luar biasa, bisa membentuk jiwa kita kuat, termasuk raga kita juga insya Allah kuat dan semangat, dan semuanya juga kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Gitu Mas. Ini lagi Pak, mungkin selama jenengan masa ini, saya masih SMA ngomongnya kembali. Mungkin selama masa SMA mungkin ada beberapa hal yang belum Bapak lakukan atau mungkin Bapak sesali, kok dulu saya nggak gini aja mungkin gitu. Dalam kehidupan saya tidak ada yang saya sesali. Saya bangga sebagai anak petani. Saya senang juga hidup pada saat dulu semuanya serba terbatas, semuanya serba belum seperti sekarang ini. Dulu waktu
saya kecil belum ada lampu listrik, masih kita belajar pakai lampu apa itu teplok itu yang siapa apa ini alis hidup ini kadang habis terbakar karena kita belajar malam. Semuanya membuat saya senang, saya tidak menyesal. Dan kalau seandainya saya tidak terbentuk dari zaman seperti itu, mungkin saya tidak bisa seperti sekarang ini. Makanya bagi sampean dan teman-teman, adik-adik semuanya, intinya gunakan waktu sebaik mungkin, lakukan ya sesuai dengan hati nurani, tetapi semuanya itu masa depan dan tujuan yang ingin sampean dan adik-adik tuju itu ada di pundak sampean sendiri. Jadi jangan pernah merasa salah, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyesali apa yang kita lakukan. Tetap fokus pada apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang sampean tuju semuanya dapat terkabulkan. Amin. Nah, terakhir ini Pak. Monggo. Mungkin ada kalimat motivasi buat teman-teman yang sekarang lagi masa pendidikan dan masih belum tahu ini kuliah apa enggak, ini kerja apa enggak gitu Pak, mau tentara apa enggak gitu. Terima kasih. Semangat untuk adik-adik, semangat untuk kehidupan yang serba luar biasa ini. Intinya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dengan apa yang sudah sampean atau adik-adik lakukan. Gunakan teknologi yang sangat luar biasa ini untuk mengembangkan diri. Jadilah anak yang selalu berbakti kepada orang tua, meminta restu kepada orang tua, dan janganlah sampean dan adik-adik ini diatur waktu, tetapi harus bisa mengatur waktu. Di zaman yang serba modern ini, kita itu banyak diatur oleh waktu, bukan waktu yang kita atur. Contoh, kita mau belajar. Nah, sampean mau belajar. Iki cek enak chattingan dengan teman saya. Jadi itu diatur waktu. Tapi bukan sampean yang ngatur waktu. Kalau ngatur waktu, iki waktu nih poli enak. Nah, saya tak belajar aja soalnya ada PR yang harus segera saya selesaikan. Ini ngatur waktu. Makanya sekali lagi, aturlah waktu dalam kehidupan ini, jangan diatur oleh waktu. Gunakan 3 kunci sukses yang sudah saya sampaikan tadi. Berusaha, berdoa, bersabar. Kita harus berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin. Apapun serba mungkin. Berdoa. Setelah kita berupaya, maka kita berdoa kepada Allah. Biar semuanya dipermudah, biar semuanya berhasil. Kemudian bersabar. Apapun hasilnya, kita harus bersabar. Hasilnya alhamdulillah sesuai dengan tujuan, alhamdulillah. Kalau hasilnya belum sesuai tujuan, kita tetap berupaya lagi, berusaha lagi, berdoa terus semacam itu. Begitu Mas. Sepertinya hanya itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih atas kedatangannya Bapak. Terima kasih juga Mas. Tetap semangat. Oke pemirsa, cukup sekian episode kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semansaso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua.